Bagaimana media sosial memiskinkan kita? Halo semuanya, dari dulu kebanyakan orang memang gak terlalu jago dalam hal mengatur uang. Misalnya dengan selalu punya jumlah pengeluaran yang lebih besar daripada total pemasukan, selalu beli barang yang sebenarnya gak dibutuhin, dan selalu menghindar kalau diajak bahas soal keuangan pribadi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, situasinya kayaknya semakin buruk deh. Iya sih, masih banyak orang yang belum pintar soal keuangan, tapi semakin kesini, banyak orang punya kebiasaan keuangan yang sampai di level yang udah nggak masuk akal lagi kalau menurutku. Kayak pesan makanan delivery setiap hari, terima paket setiap hari, dan punya biaya hidup yang melebihi kemampuan finansial alias pemasukan. Menurut aku pribadi, akar dari perilaku yang nggak masuk akal ini tuh sebenarnya karena media sosial deh. Soalnya media sosial dan internet itu kayak bikin semua hal jadi lebih intens, ngebuat pengalaman belanja jadi lebih intens, ngebuat cara kita dapat kredit atau pakai paylater gitu misalnya jadi lebih intens, ngebuat cara orang-orang ngeluarin uang jadi lebih intens. Orang jadi konsumtif banget karena media sosial memengaruhi kita untuk belanja. Makanya di video kali ini aku mau breakdown bagaimana media sosial dan internet memengaruhi kita untuk mengeluarkan uang lebih banyak dan bikin kita bangkrut tanpa kita sadari. Dengan sharing hal ini, aku harap kalian bisa menghindarinya dan bisa menabung. Jadi ini dia 5 cara media sosial memengaruhi kebiasaan pengeluaran kalian. Yang pertama, percaya sama opini mayoritas. Salah satu hal terbesar yang aku pelajari sejak berkecimpung di dunia digital, media sosial, dan termasuk nge-YouTube ini, adalah betapa banyak bot, buzzer, dan orang-orang fake di internet. Salah satu hal utama yang mereka lakuin adalah menciptakan opini mayoritas. Ini terjadi ketika suatu pihak yang pakai jasa bot, buzzer, atau orang fake ini membuat opini mayoritas palsu demi memengaruhi netizen, kita. Cara kerjanya bisa kayak gini. Misal kalian mau beli rak baru buat di dapur, jadi kalian ke marketplace online, terserah toko apapun, toko oranye, toko hijau, toko merah, toko biru, dan kalian nemu rak yang kayaknya bagus, terus kalian scroll deh ke bawah buat lihat reviewnya. Dan kalian lihat ribuan review, testimoni dari orang-orang yang bilang rak itu bagus banget, kualitasnya tinggi. Jadi kalian putusin buat beli rak itu. Tapi pas raknya udah nyampe di rumah kalian cobain, ternyata kualitasnya nggak sebagus yang dibilang di review orang-orang. Kualitasnya biasa aja. Itu bisa jadi karena ada bot, buzzer, atau fake review yang menciptakan opini mayoritas untuk memengaruhi keputusan kalian, pelanggan, buat beli barang itu. Bots, buzzer, dan fake reviewer ini digunakan di banyak hal ya, nggak cuma marketplace. Mungkin ada komentar di TikTok atau di YouTube buat memengaruhi kalian untuk ikut kursus tertentu yang berbayar. Ada juga review di Google Maps yang memengaruhi kalian untuk berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Ketika kita pakai review atau komentar orang lain di internet buat mengambil keputusan keuangan, seringkali kita bisa ditipu oleh aktor jahat yang mencari keuntungan dari sana. Sekarang banyak orang boros karena proses keputusan mereka dipengaruhi sama opini mayoritas yang ada di medsos. Dan banyak yang cepat bokeh sebelum akhir bulan setelah mereka terlalu banyak belanja akibat mengambil keputusan yang dipengaruhi medsos. Lanjut, yang kedua, tribalisme. Kita pakai internet, terutama media sosial, itu kan sebenarnya pengen bergaul ya. Syukur-syukur bisa ketemu orang baru yang punya kesamaan sama kita. Begitu kita menemukan orang lain atau kelompok yang sama kayak kita, rasanya kita kayak nemu tribe atau suku kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang ini bisa sampai ke tingkat yang ekstrem lewat sesuatu yang disebut tribalisme, yang mana itu adalah rasa identitas yang kuat dalam loyalitas terhadap suku atau kelompok kita. Kita mengaitkan diri kita dengan kelompok orang tertentu, dengan sekumpulan keyakinan tertentu, lalu kita mengambil keputusan keuangan berdasarkan bagaimana suku kita itu mengeluarkan uang. Influencer tuh ibarat pemimpin suku. Mereka ngasih arahan buat orang-orang untuk ngeluarin duitnya kemana. Kurang lebih caranya kayak gini. Menciptakan lingkungan yang ramah untuk bikin kalian nyaman, menunjukkan minat yang sama, dan kalian jadi bagian dari suku itu. Terus mempromosikan suatu produk dan kalian beli karena kalian ada di suku yang sama.
Orang-orang mengeluarkan banyak uang untuk beli sesuatu karena itu membuat mereka dapat sense of belonging atau ngerasa punya tempat. Rasa punya tempat yang bisa jadi nggak ada di dunia nyata, di orang-orang yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang bakal melihat anggota suku mereka yang mereka temui di medsos itu, beli produk atau layanan tertentu, terus berpikir kalau itu tandanya mereka jadi bagian dari suku tersebut. Ketika kita udah terlalu banyak mengaitkan diri kita dengan kelompok orang yang minatnya sama kita membuat perilaku yang gak masuk akal yang memengaruhi cara kita mengeluarkan uang. Kita merasa bahwa kita bakal beli sesuatu karena suku kita bilang kita harus beli barang itu. Dan akhirnya kita jadi kehabisan uang ketika terlalu banyak mengaitkan diri kita sama suku atau kelompok kita di dunia online. Dan akhirnya jadi kehabisan uang ketika terlalu banyak mengaitkan diri kita dengan suku atau kelompok kita di dunia online itu. Lanjut yang ketiga, standar hidup mewah. Selain memungkinkan kita untuk berkomunikasi sama orang lain dengan cepat sekalipun itu dari jarak yang jauh, hal terbesar yang dilakuin sama media sosial adalah memberi kita kesempatan untuk melihat hidup orang lain. Untuk pertama kalinya nih dalam sejarah, kita bisa jadi orang pertama yang melihat bagaimana orang lain menjalani hidup mereka. Dan ini menciptakan sesuatu yang disebut standar hidup mewah, yang mana itu adalah standar hidup yang gak realistis, yang dipengaruhi oleh media sosial, untuk dituju oleh orang biasa. Gaya hidup yang digembar-gemborkan di media sosial dengan algoritmanya itu adalah hidup orang kaya dan terkenal. Kita disuguhi dengan konten yang melimpah tentang orang-orang di rumah besar dengan mobil mewah dan semuanya pakai produk Apple. Secara bawah sadar, ini memengaruhi pemahaman kita tentang standar hidup. Konten hidup mewah ini mengubah pandangan kita tentang apa yang normal, merusak pandangan kita tentang tingkat kenyamanan yang kita butuhkan untuk punya kualitas hidup yang tinggi. Media sosial tuh mendorong ide bahwa untuk punya standar hidup yang baik, kita butuh rumah besar dan mobil mewah, dan tentu kita harus jadi pengguna Apple, karena itulah tolak ukur kesuksesan seseorang. Dan kalau kalian nggak punya standar hidup itu, berarti kalian hidup dalam kemiskinan. Jadi misal ada seseorang yang total penghasilannya 100 juta setahun, tapi punya gaya hidup yang mewah, sering liburan, dan pamer di media sosialnya, padahal sebenarnya gaya hidup itu melebihi pemasukannya. Tapi dia punya anggapan bahwa dia bisa ngutang, gak apa-apa deh bayar tiket pesawat atau beli iPhone pakai paylater aja, supaya bisa bikin orang lain terkesan sama dia. Ketika kita membiarkan media sosial menentukan apa itu standar hidup yang tinggi buat kita seringkali mengejar standar hidup yang gak realistis dan gak perlu, yang membuat kita berpikir bahwa kita butuh MacBook untuk punya kualitas hidup yang tinggi. Kalau kita gak punya MacBook berarti kita miskin. Dan ketika orang mengejar standar hidup yang tinggi ini, yang gak realistis, sebenarnya itu malah menurunkan standar hidup mereka, karena membuat mereka jadi punya banyak utang. Ketika seseorang membiarkan media sosial menentukan standar hidup yang tinggi buat dia, maka dia bisa jadi berakhir bangkrut. Oke, lanjut lagi yang keempat nih. Membandingkan gaya hidup dengan teman. Aku tuh kadang buka Instagram buat ngelihat update kehidupan orang-orang yang dulunya teman-teman sekolah aku, teman-teman di kampus. Hidup mereka jauh berbeda daripada aku. Ada yang karirnya bagus, naik terus. Ada yang udah berhasil beli rumah sendiri. Dan banyak juga yang udah punya anak. Tapi anyways, di saat aku udah terlalu banyak ngeliatin kehidupan teman-teman di media sosial kayak gitu, jadi muncul perasaan untuk membandingkan gaya hidupku sama apa yang mereka punya. Terus somehow, aku jadi merasa aku pengen mengejar mereka. Kalian ada yang sering ngerasa kayak gitu juga gak sih? Coba komen ya. Kita seringkali membandingkan hidup kita dengan hidup teman-teman sebaya kita di media sosial. Ketika ngelihat teman-teman kita yang udah beli rumah misalnya, kita mungkin jadi berpikir, aku masih ngekos atau tinggal di kontrakan 3 petak. Terus kita membandingkan hidup kita dan mengukur kesuksesan kita berdasarkan apa yang ditampilkan di media sosial teman-teman kita. Yang terjadi adalah kita merasa tertinggal dalam hidup. Teman-teman kita lebih baik daripada kita. Dan ketika membandingkan gaya hidup kita sendiri dengan gaya hidup teman yang ditampilkan di media sosial,
Yang terjadi adalah kita ngerasa perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk menyamai gaya hidup mereka. Media sosial seolah memperkuat konsep ini karena kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan hidup teman sebaya kita. Kita terus merasa tertinggal dalam hidup dan ngerasa perlu mengejar orang lain. Tapi ada sebuah kutipan yang bilang, comparison is the thief of joy. Artinya, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Kita semua punya hidup masing-masing, situasinya nggak ada yang sama satu sama lain, dan ada banyak faktor yang memengaruhi gaya hidup seseorang. Ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita, gaya hidup kita dengan teman-teman sebaya kita di media sosial, yang ada itu cuma bikin kita ngerasa kekurangan dan sangat tertinggal dalam hidup. Sehingga satu-satunya cara buat mengejar dan bisa meniru gaya hidup mereka adalah dengan mengeluarkan banyak uang. Dan kalau ternyata itu melebihi kemampuan finansial kita, ujung-ujungnya kita bakal jadi bokek, bangkrut, rugi sendiri. Sebenarnya sah-sah aja kalau mau memandang kehidupan orang lain sebagai motivasi, tapi jangan sampai itu bikin keuangan kalian minus. Oke, lanjut yang kelima, terlalu insecure. Kayak yang udah sempat aku bilang di awal video, manusia emang selalu kurang pintar soal keuangan. Tapi sekarang orang-orang ngeluarin duit mereka dengan cara yang sangat nggak masuk akal. Kalau aku boleh berasumsi, kayaknya itu mencerminkan peningkatan kecemasan, bertambahnya depresi, dan rasa ketidakamanan atau insecurity. Media sosial tuh bisa bikin orang ngerasa sangat insecure tentang diri mereka sendiri. Ketika kalian terlalu sering buka medsos, ada yang namanya insecurity berlebihan, yaitu tingkat ketidakamanan yang ekstrim yang membuat kalian beli barang karena desperate, putus asa. Media sosial membuat orang bangkrut karena bikin orang ngerasa sangat insecure sama diri mereka sendiri. Dan saat kalian merasa nggak aman tentang diri kalian sendiri, kalian bisa jadi sangat rentan. Rentan untuk dipengaruhi, rentan untuk ditipu, rentan untuk menghabiskan uang tanpa mindfulness. Kalian butuh istirahat untuk mengembalikan kewarasan, supaya bisa berpikir lebih jernih dan bisa mengatur pengeluaran kalian dengan lebih rasional. Soalnya, kalau kalian buka media sosial terus jadi ngerasa banyak insecure, sehingga kalian jadi boros banget, lagi-lagi kalian sendiri yang akhirnya rugi. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.